Hizbullah terus melancarkan serangan balasan ke posisi Israel lantaran genosida yang dilakukan Zionis di Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah telah melancarkan sekira 1.194 operasi militer dalam 250 hari pertama perang. Serangan rudal dan drone Hizbullah membuat pemukiman warga Israel bagian utara terdampak. Tercatat sekira 300 rumah mengalami kerusakan parah akibat hantaman serangan Hizbullah. Tak hanya itu, Israel pun telah kehilangan lebih dari 2.000 tentara yang terluka akibat serangan militer Lebanon. Terbaru sekira 50 rumah rusak akibat serangan Lebanon ke Metula pada Jumat 20 September pagi. Pasalnya, Hizbullah meluncurkan setidaknya 130 roket sebagai balasan ke Israel lantaran meledakkan alat komunikasi pager. Serangan roket tersebut mengakibatkan pemadaman listrik di beberapa wilayah Safed. Tim pemadam kebakaran pun mengaku kesulitan mematikan api di beberapa lokasi. Bahkan tim pemadam kebakaran sempat tidak diizinkan memadamkan api lantaran takut terkena rudal tambahan Hizbullah. Hizbullah pun mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah Israel Utara. Dalam laporannya, Hizbullah menargetkan markas pertahanan udara dan rudal di Barakela dengan roket Katyusha. Hizbullah melancarkan serangan balasan ke posisi Israel selesai meledakkan alat komunikasi pager dan walkie-talkie di Lebanon. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah menggunakan roket Rusia untuk menyerang Israel bagian utara. Ratusan roket dan drone diluncurkan selama 1 jam. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah meluncurkan serangan balasan dari Lebanon ke Israel bagian utara pada Jumat 20 September. Dilaporkan setidaknya ada 140 roket dan rudal yang diluncurkan dari wilayah Lebanon. Dalam serangan balas dendam itu, Hizbullah menggunakan roket salvo. Selain itu, militer Lebanon juga meluncurkan roket Katyusha yang merupakan buatan Rusia. Hizbullah mengklaim pejuangnya menargetkan sedikitnya 6 pangkalan militer Israel. Juru bicara militer Israel mengatakan setidaknya ada 140 proyektil yang diluncurkan dalam waktu 1 jam. Serangan itu mengakibatkan kebakaran di beberapa wilayah Israel Utara. Saluran 12 Israel melaporkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dikirim ke lokasi kejadian. Namun melihat situasi yang tidak memungkinkan, petugas sempat tidak diizinkan memadamkan api. Kondisi itu dikarenakan takut terkena serangan rudal tambahan dari Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menewaskan 10 komandan tertinggi militer Hizbullah. Serangan itu diluncurkan saat komandan Hizbullah berkumpul di ruang bawah tanah dan merencanakan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, klaim tersebut disampaikan oleh IDF pada Jumat 20 September. 10 komandan tertinggi Hizbullah tewas dalam serangan udara yang menargetkan benteng Hizbullah di Beirut. IDF mengatakan salah satu target yang tewas dalam serangan itu adalah kepala operasi militer Hizbullah, yakni Ibrahim Aqil. Pasalnya, Aqil merupakan sosok yang bukan sembarangan. Ia merupakan pejabat komandan pasukan elit kelompok tersebut, yakni pasukan Radwan, dan sedang mengawasi operasi yang direncanakan untuk menyerang Galilea. Aqil juga merupakan anggota militer paling senior di Dewan Jihad, badan militer tertinggi Hizbullah, setelah pembunuhan Fuad Shukir oleh Israel pada Juli lalu. Selain Aqil, 9 petinggi pasukan operasi Hizbullah dan pimpinan pasukan Radwan juga tewas dalam serangan tersebut. Mereka tewas saat berkumpul di bawah tanah dan mengkoordinasikan serangan ke warga Israel. Hal itu pun telah disampaikan oleh juru bicara IDF, yakni Laksamana Muda Daniel Hagari. Sementara Hizbullah mengonfirmasi kematian Aqil yang menyatakan salah satu pemimpin besarnya terbunuh di jalan menuju Yerusalem. Adapun frasa itu digunakan untuk merujuk para pejuangnya yang dibunuh oleh Israel. Rusia cawe-cawe ketegangan di Timur Tengah dengan memperingatkan Israel agar tidak melancarkan invasi darat ke Lebanon. Ancaman itu dilayangkan seusai Israel menyabotase dan meledakkan alat komunikasi pager Hizbullah. Kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan langsung kabur ke Amerika Serikat.
Dikutip dari Time of India, peringatan itu disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin memperingatkan keras Israel agar tidak menyerang Lebanon. Terlebih kini Israel sedang mengumpulkan pasukan dan tank di perbatasan bagian utara. Rusia menyebut serangan itu bisa mengakibatkan dampak bencana yang lebih besar. Putin menyebut kekhawatiran akan perang skala penuh dengan Hizbullah pun meningkat. Seusai ancaman itu, Netanyahu dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada 25 September 2024 mendatang. Dikutip dari Hindustan Times, keberangkatan Netanyahu tak dibatalkan meski negaranya sedang bersitegang dengan Hizbullah. Kepergian ini terjadi seusai Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon dengan meledakkan alat komunikasi Hizbullah. Serangan dan ledakan itu pun mengakibatkan setidaknya 9 orang tewas dan 4.000 korban luka parah. Sementara tercatat Netanyahu selalu bertolak ke Washington saat terjadi konflik dengan proksi Palestina, seperti dalam situasi yang sama terjadi dengan Houthi pada bulan Juli 2024 silam. Video viral di media sosial memperlihatkan pasukan pertahanan Israel atau IDF menjatuhkan jasad warga Palestina dari atap gedung. Video tersebut membuat Amerika Serikat marah dengan tindakan tentara Israel. Bahkan Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi ke Zionis. Dikutip dari Al Arabiya, hal itu disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yakni John Kirby yang mengaku telah melihat video yang viral di media sosial sejak Kamis 19 September itu. Kirby menganggap tindakan tentara Israel sangat meresahkan, bahkan Amerika Serikat akan menyelidiki fakta dari video tersebut. Jika terbukti asli, Amerika Serikat menyebut Israel mengerikan dan menjijikan lantaran perbuatan tak manusiawinya. Kirby menyebut tak segan-segan negaranya menjatuhkan sanksi untuk Israel atas tindakan tersebut. Di satu sisi, militer Israel buka suara pada Jumat 20 September terkait beredarnya video tersebut. Militer Zionis mengaku akan melakukan penyelidikan terhadap video viral tentaranya yang menendang jasad warga Palestina dari atap gedung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.